Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019. Ya, masih hangat memang, masih baru banget. Kejadian ini waktu aku sering pulang pergi untuk menempuh kuliah. Jadi masih sering kuliah ke kota kuliahku, ke kota kampusku, terus aku pulang kampung. Dan itu kebetulan aku rutinitas seperti itu dibarengi sama pacarku. Nah, kebetulan kita melakukan rutinitas itu, kita PP, sering PP itu seminggu sekali pulang kampung, terus kampus itu selama 1 minggu sekali, dan naik kendaraan mobil seringnya. Kejadian ini kita sering alamin sih sebenarnya. Tapi ini menurutku yang paling epic ya, yang paling serem. Waktu itu kita memutuskan pulang ke kota kita, pulang ke kampung kita. Kita memutuskan lewat jalan tol. Kita nggak lewat tengah kota, karena kita juga keburu pulang dari situ biar nggak malam-malam banget gitu. Nah, kita pulang sekitar jam 7. Jam 7 dan 8 itu baru masuk tol sana, baru masuk tol. Nah, terus kita jalannya pelan nih, nggak ngebut-ngebut banget gitu, kayak ya udah santai aja ya, yang penting nyampe gitu. Sambil kita ngobrol-ngobrol gitu, sambil dengerin musik gitu. Nah, terus kita udah sempat ke rest area juga nih gitu. Nah, kebetulan aku itu pakai kerudung kan, aku tuh pakai hijab. Kebetulan waktu pulang itu aku ngantuk banget, nggak tahu kenapa aku ngantuk banget. Akhirnya aku lepas kerudung, tapi nggak lepas full, kayak cuman penitinya aja, jarum pentulnya aja gitu aku lepas gitu, biar nggak panas gitu, soalnya kayak kecekik gitu kan lehernya. Cuman aku lepas dikit aja, tapi sambil kita ngobrol gitu, soalnya biar pacar aku nggak ngantuk. Soalnya kalau misalkan nggak nggak diajak omong, nggak diajak ngobrol, dia suka ngantuk gitu. Udah kira-kira setengah jam lagi itu bakalan nyampe kita ke tol tujuan kota kita. Itu kebetulan pacar aku indigo ya, jadi dia tuh bisa ngerasain, dia tuh bisa sedikit ngeliat hal-hal mistis seperti itu. Nah, waktu itu aku nggak ngeh nih, soalnya dia nggak pernah, akhir-akhir itu dia nggak pernah nunjukin kalau dia sesensitif dulu, karena dia sering lupain gitu masalah-masalah mistis. Malam itu pas udah deket, kurang setengah jam lagi kita nyampe, pacarku tuh tiba-tiba diem, nggak begitu banyak cerita gitu, dan aku yang bawel. Terus nggak tahu kenapa perasaan aku tuh juga nggak enak, kayak merinding gitu loh. Tapi nggak sadar itu merinding apa, mungkin karena jalan tolnya gelap atau gitu ya, jadinya aku takut gitu. Padahal kita juga sering lewat situ tuh, sering bolak-balik. Setiap pulang kampung, hampir setiap pulang kampung tuh kita lewat jalan tol ini. Terus aku tuh sender di mobil itu, aku sender. Terus kursinya tuh aku agak ke belakangnya gitu loh, biar duduknya tuh agak agak gimana ya, agak enak gitu. Agak senderin gitu jok mobilnya. Terus aku cuman ngerasa doang. Itu aku ngerasa kayak ada siapa gitu di belakang. Terus aku diem aja, udah nggak merhatiin gitu, takutnya.
itu cuma perasaan aku aja, dan aku juga nggak berani tanya ke pacarku, takutnya ntar pasti pacarku bilangnya nggak ada apa-apa gitu, meskipun ada apa-apa. Itu pacarku tuh berusaha apa ya, kayak kalau misalkan aku ngomong tuh berusaha ngeiyain omonganku gitu loh. Terus pas aku udah sender, aku diemin nih, perasaan aku udah gak enak. Terus lama-lama aku ngerasa hijab aku tuh hijab aku tuh kayak ada yang narik gitu loh, sedikit gitu. Kok gini sih? Terus aku ngeliat tangan pacar aku tuh nggak di aku, tangannya itu disetir, di setir gitu loh dia, sama apa ya, nggak di aku sama sekali, disetir sama di itu loh, kopling itu tangannya. Terus aku diem kan, aku mulai agak agak tiduran gitu, tiduran sambil dengerin lagu, dengerin musik. Terus ngerasa kerudung aku tuh ditarik lagi gitu. Nah, akhirnya aku udah takut kan, di situ aku ngeh kalau misalkan bukan pacar aku yang narik kerudungnya. Akhirnya aku duduk lah, duduk, aku tarik lagi itu jok mobil, kursi mobilnya, aku tarik lagi biar nggak terlalu ke belakang gitu kan. Terus pacar aku ngeh karena perlakuanku yang nggak enak, kelakuanku yang aneh gitu. Kenapa? Gitu, gitu. Pacarku bilang, kenapa? Enggak, gitu. Aku jawab, aku takut aja gitu, nggak mau diperpanjang. Terus dia bilang, kenapa? Kok kayak ada yang narik kerudungku ya? Gitu, akhirnya aku ngomong, soalnya bener-bener takut. Kok kayak ada yang narik kerudungku ya? Gitu. Akhirnya aku ngomong kan, terus aku tanya lagi, di belakang aku nih ada apa sih? Gitu. Terus dia bilang, baru kali itu dia tuh kayak to the point gitu loh, ngomong-ngomong soal mistis tuh. Dia bilang gini, jangan kaget ya, nggak usah bereaksi apa-apa, udah diem aja. Ya di belakang dari tadi tuh ada cewek, dia bilang gitu. Aduh ngapain sih gitu kan. Di situ aku langsung kayak mau nangis, bingung, kayak takut. Aku tuh paling takut sama hal-hal kayak gitu loh. Sebenarnya nggak boleh takut ya, karena yang harus ditakutin itu kan Tuhan kita, Allah gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gimana ya, manusiawi gitu loh, takut sama hal-hal kayak gitu kan, merinding. Terus dia bilang, "Eh, nggak tahu kenapa ya di belakang nih kok dia diem aja, tapi kok kayak mainin hijab sama mainin kepala kamu gitu loh," gitu si pacarku nih. Terus aku bilang, ngapain kayak gitu, udah nggak mau sender aku gitu. Akhirnya aku nggak sender, sama sekali nggak sender, udah duduk aja gitu. Udah nggak apa-apa, nggak usah kayak gitu, malah ntar digodain gitu. Aku mikirnya, kenapa harus bisa megang, harus bisa ada main fisik gitu, harus gerakin benda, kenapa? Soalnya kan ada yang bilang kalau misalkan mereka mereka dalam tanda kutip itu nggak bisa gerakin barang gitu loh, nggak ada energi gitu. Terus ini kok bisa energinya kuat gitu itu. Terus dia bilang ini agak negatif deh kayaknya, soalnya nggak tahu kenapa aneh aja gitu. Tapi dia nunduk aja, rambutnya acak-acakan gitu. Udah kan, udah kamu nggak usah panik, udah diem aja, main HP kayak apalah, cerita bawel kayak tadi gitu. Aku diem aja nggak bawel apa-apa. Nggak lama, itu kita tuh ngelewatin kayak apa ya, simpang simpang jalan tol gitu loh. Ada jalan tol ke kiri itu udah keluar, terus kalau lurus tuh jalan tol lagi ke tujuan kita gitu. Kita kan yang lurus gitu. Tiba-tiba setir mobil itu belok sendiri, bener-bener belok sendiri. Sampai pacarku tuh kaget gitu loh. Astagfirullah, dia bilang gitu. Ini kenapa? Dia bingung, bener-bener dimenggoin banget gitu loh, nggak tahu, menggok sendiri, belok sendiri, diputer gitu kan, kayak apa ya, kayak ada yang muterin gitu loh. Akhirnya pacarku tuh kayak kaget gitu. Akhirnya dinormalin lagi. Astagfirullah, terus aku kaget kan. Astagfirullah, ada apa gitu. Kok kok tiba-tiba gini, ngantuk ya? Gitu. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, enggak ngantuk. Ini tadi kayak ada yang belok ini atau apa ya gitu. Kayaknya berhenti aja dulu deh gitu. Aku nggak ngantuk kok, dia bilang gitu kan.
Tapi setelah itu kita tuh pelan banget jalannya, pelan aja gitu. Pelan sampai ada rest area lagi, padahal tuh udah mau nyampe, ya mungkin sekitar 15 menit tuh udah keluar tol gitu kita. Akhirnya kita ke rest area dong. Ke rest area, kita diem di situ, nenangin diri, dan aku pucet banget emang. Terus pacarku nih beli minum, beli cemilan gini nggak lama, terus kita ngelanjutin pulang. Setelah pulang, pacarku mampir kan ke rumahku dulu gitu sebentar. Kita cerita lah, aku yang cerita ke orang rumah. Eh, Tadi ngalamin kejadian kayak gini, 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 gini gitu. Terus eh, ditanyain lah sama mamaku, loh di tol mana? Itu kejadiannya kayak gitu di tol mana? Gitu. Terus aku bilang di satu tol gitu kan, di tol. Terus saya mamaku tuh gini, loh di tol ini itu kan baru aja ada kejadian, dia bilang gitu. Mamaku bilang gitu, langsung kan shock kan aku sama tiutku, kejadian apa emang gitu. Beberapa hari yang lalu itu ada kejadian dua apa mobil ini ditabrak sama tronton. Nah, di satu mobil itu isinya laki-laki sama perempuan, kayak pegawai sama sama pimpinannya gitu. Nah, mobil ini, sedan ini ditabrak sama truk tronton gitu, dan dua-duanya meninggal. Terus kondisinya yang perempuannya itu kepalanya putus tuh, tapi ketemu sih kepalanya. Terus yang laki-lakinya ya nggak sehancur yang perempuan sih, cuman yang perempuan itu kepalanya putus katanya gitu. Jadi aku sama pacarku waktu itu langsung shock banget, soalnya kayak ya ampun, baru beberapa hari yang lalu kenapa kita nggak dengar kabar itu, dan kita nggak kalau abis ada kejadian itu gitu. Terima kasih untuk kalian sudah mendengarkan cerita kita, dan kalian juga bisa bagi cerita-cerita mistis kalian ke email kita yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, serta nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum, selamat malam.